Ya, baik. Ulama itu bagaikan seorang nabi. Mungkin dalam perkara-perkara tertentu, ulama itu wajib diikuti. Sebagaimana kita sebagai umat nabi mengikuti para nabinya. Selama apa yang diucapkan dan yang diperbuat oleh ulama itu sejalan dengan Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena Nabi sendiri merekomendasi bahwa orang yang harus diikuti itu adalah para ulama. Karena mereka lah para ulama yang mewarisi ilmunya para nabi. Dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, ya, di dalam bab tentang ilmu disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Nomor berapa ini? Ibnu Majah. Cari kata kunci pewaris. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu din. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia itu cendikia. Ya ilmuwan gitu ya. Tapi bukan ulama yang dimaksud hadis. Dalam urusan-urusan duniawi ya. Tapi urusan din agama. Urusan syariat. Mereka adalah warasatul anbiya. Pewarisnya para nabi. Nabi tidak mewariskan harta. Nabi mewariskan ilmu. Maka siapa yang mendapatkan ilmu, berarti dia telah mendapatkan warisan Nabi. Siapa yang mendapatkan warisan ilmu dari Nabi, dia berarti telah mendapatkan bagian yang banyak daripada diwarisi dengan harta. Karena harta itu harus dijaga. Beda dengan ilmu. Ilmu itu akan menjaga kita. Duit-duit akeh bingung. Teke endi? Ya apa njogoi. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu itulah yang memelihara dan menjaga kita dari kesesatan, kebinasaan. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Nah, ulama yang diikuti di sini ulama-ulama yang memang pewaris Nabi. Mereka disebut dengan ulama rabbani. Yang mereka tidak berbicara kecuali qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Yang mereka tidak berbuat melainkan apa? Seperti apa yang diucapkan, itu ulama. Punya integritas dan kredibilitas. Integritasnya adalah yakni selalu merujuk kepada kebenaran, bukan merujuk kepada yang bayar. Karena sekarang banyak ulama usu', ulama jahat. Yakni apa? Mau memenuhi pesan sponsorship. Karena mau memenuhi yang bayar. Nah, ulama-ulama seperti ini ada dalam hidup ini. Nah, itu hati-hati, jangan sampai diikuti. Kalau ada ulama mengaku dirinya ulama, atau memang betul-betul ulama, punya ilmu agama, tapi pemikirannya sudah sesat, pemahamannya menyimpang. Bisa jadi dia punya ilmu agama tapi apa? Sesat. Itu contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya mestinya kita harus apa? Minta supaya ilmu kita ini bermanfaat. Kalau ada ulama yang paham tentang agama, dia banyak menulis karya-karya tulis, ilmunya diakui, tapi mengatakan yang halal haram, yang haram halal, itu bukan ulama rabbani. Kalau sudah jelas dalam Al-Quran jilbab itu wajib, lantas dia mengatakan jilbab tidak wajib. Ada nggak ulama seperti itu? Itu bukan ulama rabbani. Ucapannya tidak qala Allah wa qala Rasulullah. Sementara qala Allah mengatakan apa? Yudnina alaihinna min jalabibihinna.
hendaklah mereka para wanita muslimah mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Sementara dia menyelisihi. Ya. Ada ulama mungkin dia faham tentang ilmu agama, tapi dia halalkan yang haram. Bahwa riba dikatakan halal, padahal dalam Al-Quran sudah jelas bahwa riba adalah haram. Riba sab'una huban, kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah, memiliki 70 pintu dosa. Wa aisaruha, yang paling ringan dosa riba itu adalah zawwajar rajulu ummahu, layaknya seseorang lelaki mengawini ibunya sendiri. Itu dosa riba paling ringan. Tapi ada ulama yang membolehkan, nggak apa-apa, sing penting ojo ake-ake, jadi ecip-ecip gak popo ya. Ini bahaya kalau kita ikuti. Makanya harus milih siapa yang harus ditaati. Ya, mentaati fatwanya yang benar, jangan fatwa yang menyimpang. Kalau kita senang dengan fatwa-fatwa yang menyimpang dari halal menjadi haram, dari haram menjadi halal, berarti kita bisa masuk kategori syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Hati-hati.